Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya. Sekarang kita akan belajar tentang hiperbola, gitu ya. Materi dari buku paket halaman 49 sampai dengan 56. Baik, apa sih yang dimaksud dengan hiperbola? Jadi hiperbola itu merupakan sebuah kurva yang dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang saling berlawanan dan bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut, ya. Coba perhatikan ini gambarnya, gambar 1.34 ya. Jadi di sini kita punya dua kerucut yang saling berlawanan ya, yang berwarna hijau ini. Kemudian kedua kerucut ini kita potong ya, kita iris dengan sebuah bidang datar. Nah, berarti di sini bidang datarnya pasti berupa segi 4 ya, persegi panjang seperti ini. Nah, maka nanti akan terbentuk kurva yang berwarna biru ya, ini irisannya. Nah, kurva yang berwarna biru ini keduanya disebut sebagai hiperbola. Jadi hiperbola itu pasti terdiri atas sepasang kurva semacam ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hiperbola merupakan tempat lintasan titik-titik dengan eksentrisitasnya lebih besar daripada satu. Nah, di sini ada istilah eksentrisitas ya. Ini sudah pernah kita bahas ketika kita belajar tentang elips. Rumus eksentrisitas pada elips dan hiperbola itu sama, yaitu E sama dengan C per A. Nah, yang membedakan adalah kalau pada hiperbola nilai eksentrisitas itu lebih besar daripada satu. Ya, ini pasti lebih besar daripada satu. E itu lebih besar daripada satu. Ya, ini pada hiperbola. Nah, mungkin ini sekedar mengingatkan. Untuk C itu nanti menunjukkan jarak antara titik pusat hiperbola terhadap titik fokus. Sementara kalau A itu menunjukkan jarak antara titik pusat terhadap titik puncak. Atau kita perhatikan di sini gambarnya ya. Jadi F1, F2 ini disebut sebagai titik fokus hiperbola. Kemudian A1 dan A2 ini disebut sebagai titik puncak dari hiperbola. Lalu yang di tengah-tengah sini ini disebut sebagai pusat hiperbola. Nah, C itu adalah jarak antara pusat, boleh ke F1, boleh ke F2. Ya, intinya C itu adalah jarak antara pusat ke salah satu titik fokus. A itu adalah jarak antara titik pusat ke salah satu titik puncak. Jadi boleh ke atas, yang ini boleh ke bawah. Ya. Lalu ini kalau kita cek ya, sepertinya F1 ini bukan C,0. Nah, ini mungkin salah ketik ya. Jadi mestinya di sini bukan C,0 melainkan 0,C koordinatnya. Untuk A1 sudah benar, kemudian ini 0,0 juga sudah benar. Untuk A2 ya ini juga sudah benar 0, A. Lah untuk F2 ini kembali sepertinya salah ketik, mestinya di sini 0, C ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selain itu ada definisi lain yang menyatakan bahwa hiperbola merupakan himpunan titik-titik yang di sini mestinya ada tambahan ini ya. Jadi gini. Selain itu ada definisi lain yang menyatakan bahwa hiperbola merupakan himpunan titik-titik yang selisih jarak antara dua titik tertentu pada bidang selalu sama. Nah, ini. Kedua titik tersebut disebut dengan fokus hiperbola, ya. Yang mana selisih kedua titik ini bisa disebut atau selalu sama dengan 2A. Nah, jadi maksudnya begini, ya. Misal kita punya sembarang titik pada hiperbola. Taruhlah di sini koordinatnya adalah sekian koma sekian, berarti x, y, gitu ya. Lalu kalau kita ukur di sini jarak antara P ke F1, kemudian ini adalah jarak antara P ke keliru ini ya. P ke F2. Nah, kurang panjang ini. Jarak antara P ke F2. Nah, jadi nanti berlaku PF2 dikurangi PF1 itu sama dengan 2A ya. Dan ini berlaku untuk sembarang titik ya. Jadi P-nya ini boleh kita geser-geser, boleh kita pindah-pindah. Pokoknya di sepanjang kurva hiperbola. Ya, pasti berlaku PF1 dikurangi PF2 atau mau dibalik juga boleh ya. PF2 dikurangi PF1, kemudian nanti kita ambil nilai positifnya. Itu pasti akan sama dengan 2A. Yang mana A sekali lagi itu merupakan jarak antara pusat terhadap puncak dari hiperbola. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail.
Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi dari gambar 1.34 ya, ini saya copy lagi. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pembentukan hiperbola diantaranya adalah sebagai berikut ya. Poin yang pertama, garis yang melalui kedua titik fokus disebut dengan sumbu utama atau sumbu mayor ya. Jadi ini disebut sebagai sumbu mayor. Kebetulan di sini sumbu mayornya itu nempel dengan sumbu Y ya, atau sejajar dengan sumbu Y boleh ya. Kemudian poin yang kedua, yang ini. Garis yang melalui pertengahan serta tegak lurus dengan sumbu mayor disebut dengan sumbu sekawan atau sumbu konjugasi atau sumbu minor. Nah, jadi ini sumbu mayor, kemudian ini sumbu minor ya. Sumbu minor ini tegak lurus terhadap sumbu mayor. Oke. Kemudian poin yang ketiga, titik potong kedua sumbu tersebut disebut dengan pusat hiperbola. Nih, ya, titik potongnya di sini disebut sebagai pusat hiperbola. Kebetulan di sini koordinatnya adalah 0,0 ya. Nanti untuk pusat hiperbola itu tidak selalu 0,0. Nanti secara umum koordinatnya adalah m,n ya, sama halnya dengan elips atau dengan lingkaran yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, puncak hiperbola adalah titik potong kurva hiperbola dengan sumbu utama. Ini sumbu utama, kemudian ini adalah hiperbola. Nah, perpotongan antara kurva hiperbola terhadap sumbu utama inilah yang disebut sebagai puncak hiperbola. Lanjut. Nomor 5, hiperbola itu mirip dengan parabola. Bedanya parabola hanya terdiri atas satu kurva, sedangkan hiperbola terdiri dari dua kurva. Jadi pasti ada sepasang seperti ini. Yang masing-masing kurva disebut cabang. Jadi ya. Lalu poin yang keenam, suatu hiperbola memiliki dua buah asimtut berupa garis lurus nih. Garis yang putus-putus ini disebut sebagai asimtut, jadi ya. Asimtut hiperbola merupakan garis lurus yang semakin lama semakin didekati oleh garis lengkung, yaitu kurva hiperbola. Tetapi garis lurus dan kurva tersebut tidak pernah berpotongan di suatu titik. Jadi ini garis lurus putus-putus, ini garis lurus putus-putus, itu semakin lama itu semakin mendekati kurva. Tetapi kedua garis ini, jadi garis dengan kurva ini tidak akan pernah mungkin berpotongan. Gitu maksudnya. Makanya disebut sebagai asimtut. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan penurunan dari persamaan hiperbola. Ya, kita ke poin nomor 1. Persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu X. Ya, perhatikan gambar 1.35. Pusat hiperbola berada pada pusat koordinat O 0,0. Ini pusatnya. Titik fokus hiperbola adalah titik F1 dan F2. Nah, di sini ada F1, kemudian di sini ada F2 ya. Kemudian titik puncak hiperbola ada pada A1 dan A2 ya. Di sini ada A1, kemudian di sini ada A2. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang ambil sembarang titik P, X, Y yang terletak pada hiperbola. Nah, kita misalkan titiknya ada di sini. Kemudian berdasarkan definisi hiperbola, selisih jarak P ke F2 dengan P ke F1 itu pasti nilainya selalu sama, yaitu 2A. Jadi jarak antara P ke F2 nanti dikurangi dengan jarak P ke F1 itu pasti sama dengan 2A. Ya, ini tadi sudah kita singgung sedikit di awal-awal video kita kali ini ya. Maka ini bisa kita tuliskan secara matematis seperti ini. Jadi mutlak dari F2P dikurangi mutlak dari F1P itu pasti nilainya sama dengan 2A ya. Di sini ada nilai mutlak, itu maksudnya yang kita ambil itu adalah nilai positifnya. Karena yang namanya jarak itu pasti bilangan positif, tidak mungkin jarak itu negatif ya. Oke, selanjutnya di baris kedua di sini jarak F2P dan jarak F1P kita menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Contoh, untuk jarak F2 ke P berarti X2 nya adalah X ya kan, kemudian X1 nya di sini adalah min C. Nah, atau saya lengkapi aja ya. Untuk F2 ini kan koordinatnya adalah negatif C, 0. Sekalian aja untuk F1 berarti di sini koordinatnya adalah C, 0. Nah,
Jarak antara F2 ke P berarti nanti akan sama dengan akar X dikurangi negatif C, berarti X ditambah C kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat. Ya, lalu dikurangi jarak antara F1 ke P, berarti akar dari X dikurangi C kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat. Nah, ini nilainya akan sama dengan 2A. Oke, langkah selanjutnya, min akar sekian ini dipindah ke kanan, jadinya plus. Nah, selanjutnya kuadratkan kedua ruas, ya. Kuadratkan kedua ruas, berarti ruas kiri dikuadrat, ini ruas kanan juga dikuadrat, ya, sehingga diperoleh. Nah, untuk yang ruas kiri ini akarnya tinggal adik-adik hilangkan, ya kan. Kemudian yang ruas kanan, ya, 2A ini bisa kita misalkan sebagai P, kemudian akar sekian ini kita misalkan sebagai Q. Lalu kita ingat bentuk aljabar yaitu P plus Q kuadrat, itu kan sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, jadinya di sini P kuadrat ya 2A kuadrat. 2A kuadrat itu 4A kuadrat. Ya kan? Kemudian plus 2PQ berarti 2 kali 2A 4A dikali dengan nih akar X min C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian ditambah dengan Q kuadrat. Jadi ya, berarti Q kuadrat maka akarnya hilang, tinggal dalamnya saja. Tulis di sini. Ya, jelas jadi ya. Kemudian X min C kuadrat ya, ini kita pindah ke kiri. Makanya di sini plus ya, sekarang jadi minus. Kemudian jangan lupa ini ada Y kuadrat, ini juga ada Y kuadrat. Ini plus, berarti kan saling meniadakan. Maka lebih enak ini kalau dicoret di awal ya. Oke, maka nanti kita akan dapatkan seperti ini. X plus C kuadrat ya, kemudian dikurangi X min C kuadrat. Lalu, nah ini juga ya dipindah ke ruas kiri, berarti dikurangi 4A kuadrat sama dengan yang ini. Nah, yang tertinggal di ruas kanan hanya ini saja, ditulis di sini. Oke, selanjutnya ini kita jabarkan ya menggunakan bentuk aljabar yang ini tadi P plus Q kuadrat ya. Yang ini juga kita jabarkan. Nah, kita bisa menggunakan bentuk aljabar P min Q kuadrat atau kita nggak usah tulis berulang-ulang ya. Kita gunakan ini aja, P plus minus Q kuadrat berarti sama dengan P kuadrat plus minus 2PQ plus Q kuadrat gitu ya. Sehingga untuk X plus C kuadrat kalau dijabarkan hasilnya seperti ini. Kemudian X min C kuadrat kalau dijabarkan hasilnya seperti itu. Nah, ingat di sini minusnya itu di luar tanda kurung ya deh ya. Maka nanti minusnya itu kita kali masuk satu persatu ya. Lalu ini tinggal tulis ulang, loh kan sama persis ini ya. Kemudian ini kalau kita kali masuk, jadi kalau min dalam kurung sekian itu kan sama saja dengan min 1 kali dalam kurung sekian ini. Maka nanti kalau kita kali masuk ya, jadinya min X kuadrat plus 2XC kemudian min C kuadrat. Nah, di atasnya di bawah di sebelah kirinya sini berarti yang atas tinggal kita tulis ulang ya. Ini 2XC plus C kuadrat. Nah, coba kira-kira mana yang bisa kita hilangkan ini? Yang jelas C kuadrat min C kuadrat habis, ya kan? Kemudian X kuadrat dikurangi X kuadrat juga habis. Nah, tinggallah 2XC ditambah 2XC. Makanya di sini jadinya 4XC. Kan gitu, ya. 4XC dikurangi 4A kuadrat. Nih tulis ulang. Ya, sama dengan 4A. Ini tinggal tulis ulang ini kali akar X dikurangi C kuadrat plus Y kuadrat. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, masing-masing suku ini kan ada bilangan 4 ini. Ini 4 kali sekian dikurangi 4 kali sekian sama dengan 4 kali sekian. Berarti supaya sederhana, ruas kiri dan ruas kanan ini seluruhnya adik-adik bagi dengan 4 ya. Dibagi dengan 4 ya berarti 4-nya ini kita coreti semuanya. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Maka tinggallah persamaan yang terakhir ini. XC dikurangi A kuadrat sama dengan A kali akar X min C kuadrat plus Y kuadrat. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini persamaannya sudah saya pindahkan ya ke sini ya. Kuadratkan kembali persamaan ini, maka akan diperoleh berarti ruas kiri, ruas kanan ini kita kuadratkan ya.
Untuk ruas kiri ya kita gunakan lagi bentuk aljabar P min Q kuadrat. Jadinya seperti ini. Ya, C kuadrat X kuadrat dan seterusnya dan seterusnya. Untuk yang ruas kanan ya ini juga dikuadratkan berarti A kuadrat, kemudian ini akarnya hilang. Nah, tinggal dalamnya aja. Ya. Kemudian ini tinggal tulis ulang. Nah, ini tinggal tulis ulang ya, sama persis ini. Kemudian yang di sebelah sini, nah yang di sebelah kanan ya, berarti A kuadrat ini kita kali masuk satu per satu. Ya, ini kalau kita pandang satu kesatuan berarti ya A kuadrat kali X min C kuadrat nih. Kemudian plus A kuadrat kali Y kuadrat. Ya, paham ya Dek ya? Oke, kemudian ini masih sama ya, ini tinggal tulis ulang sama persis ya. Kemudian yang di ruas kanan, nah sekarang dikali masuk ini ya, A kuadrat kali ini dijabarkan dulu kemudian dikali masuk. Nah jadinya seperti ini. Atau supaya tidak bingung ya, kita akan jabarkan di sini aja. A kuadrat kali X min C kuadrat ya berarti X kuadrat min 2CX plus C kuadrat. Nah baru ini kita kali masuk satu per satu. Nah seperti ini ya, bisa membayangkan ya. Coba A kuadrat kali X kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat, ya kan? A kuadrat kali min 2CX sama dengan min 2A kuadrat XC. Dibolak-balik kalau perkalian kan sama. Lalu plus ya, A kuadrat kali C kuadrat, tulis ini. Kemudian A kuadrat Y kuadrat tinggal tulis ulang. Oke, sampai sini bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya di sini ada min 2A kuadrat CX yang di kiri, yang di kanan ada min 2A kuadrat XC. Nah ini kan saling meniadakan ya. Tetapi kalau di buku ini dipindahkan dulu ya ke kiri. Nah makanya kita dapatkan C kuadrat X kuadrat ya kan, min 2A kuadrat CX yang ini, min 2A kuadrat CX, kemudian A kuadrat X kuadrat juga dipindah ke kiri. Yang ini min 2A kuadrat XC juga dipindah ke kiri, jadinya plus ya. Kemudian min A kuadrat Y kuadrat ini dipindah ke kiri, jadinya di sini minus. Kemudian yang di ruas kanan itu A kuadrat kali C kuadrat dikurangi dengan A pangkat 4. Jadi A pangkat 4 ini dipindah ke kanan gitu ya. Baru di sini bisa dihilangkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kan di sini terlihat ada X kuadrat, ini ada X kuadrat. Berarti ini bisa kita keluarkan istilahnya ya. Sehingga X kuadrat nanti kali dalam kurung C kuadrat min A kuadrat. Maka nanti kalau kita kali masuk akan kembali ke bentuk semula ini. C kuadrat X kuadrat ya kan. Kemudian dikurangi A kuadrat X kuadrat. Kemudian ini tinggal tulis ulang nih. Min A kuadrat Y kuadrat, di sini min A kuadrat Y kuadrat. Demikian juga yang ruas kanan ya Dek ya. Ini bisa kita keluarkan A kuadratnya. Nah, karena kita tahu kalau A pangkat 4 ya. Jadi A pangkat 4 itu kan ekuivalen dengan A kuadrat kali A kuadrat. Nah, berarti kan masing-masing suku itu mengandung A kuadrat. Makanya A kuadratnya bisa kita keluarkan. Gitu cara berpikirnya ya. Nanti kalau dikali masuk akan kembali ke bentuk semula. Oke. Kemudian karena A kuadrat lebih besar daripada 0. Ya, ini pasti karena yang namanya A itu adalah jarak antara titik pusat hiperbola terhadap titik puncak hiperbola. Berarti jaraknya itu pasti lebih besar daripada 0, apalagi kalau dikuadratkan nilai A-nya ya. Ini pasti positif. Kemudian C kuadrat min A kuadrat ini juga pasti lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena eksentrisitas hiperbola itu lebih besar daripada 1. Eksentrisitas tadi rumusnya apa? C per A ya. Nah ketika C per A lebih besar daripada 1, maka logikanya C itu pasti lebih besar daripada A. Nah sehingga ketika di sini ada C kuadrat dikurangi A kuadrat itu ya pasti lebih besar daripada 0 kan gitu. Ya kan, tidak mungkin C kuadrat dikurangi A kuadrat itu berupa bilangan negatif. Karena C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat. Ya, maka kita dapat membagi persamaan ini dengan A kuadrat kali C kuadrat min A kuadrat. Ya, sehingga diperoleh. Nah, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu seluruhnya kita bagi dengan A kuadrat kali C kuadrat min A kuadrat. Jadi ya,
Sehingga di sini C kuadrat min A kuadrat ini bisa dicoreti. Nah, ini juga bisa dicoreti seperti ini. Ya. Maka nanti kita akan dapatkan X kuadrat per A kuadrat. Ya. Kemudian ini A kuadratnya juga bisa kita coret ini ya. Nah, ini A kuadrat dengan A kuadrat dicoret. Kemudian dikurangi Y kuadrat per C kuadrat min A kuadrat. Nah, ruas kanan ini sama dengan 1. Ini juga bisa dicoret ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Karena C kuadrat min A kuadrat lebih dari 0 dan C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat ya. Ini berlaku pada hiperbola. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini berlaku pada hiperbola. Kalau pada elips ya, berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kalau pada hiperbola berlaku seperti ini. Maka X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi maksudnya C kuadrat min A kuadrat ini bisa diganti dengan B kuadrat, gitu maksudnya. Sehingga kita dapatkan persamaan pembuat hiperbolanya adalah seperti ini. Gitu. Ini kan persamaan yang tadi, ini saya pindahkan ke sini ya. Nah, yang ini. Ya, ini saya pindahkan ke sini supaya memudahkan kita. Nah, sehingga inilah persamaan hiperbola yang kita cari. Nih, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu X ya. Beberapa sifat dari hiperbola dengan titik pusat O 0,0 dan titik fokusnya terletak di sumbu X. Di antaranya adalah sebagai berikut ya. Fokus berada pada plus minus C,0. Oke, ini sudah jelas ya. Kemudian puncak hiperbola berada pada plus minus A,0. Lalu yang B, pusat hiperbola merupakan sebuah titik di pertengahan titik fokus dan terletak pada sumbu fokal. Ya, sumbu fokal itu adalah sumbu yang menghubungkan antara F1 dan F2. Nah, pada gambar 1.35, pusat hiperbola terletak pada titik O ya, 0,0. Kemudian sumbu utama ini terletak pada sumbu X dengan panjang sumbu mayor sama dengan 2A. Ini sama persis seperti halnya pada elips. Kemudian sumbu sekawan atau sumbu minor ya merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu utama atau tegak lurus dengan sumbu mayor dan melalui pusat hiperbola. Nah, pada gambar 1.35 yang menjadi sumbu utama itu terletak di sumbu Y. Nah, sekarang kita lanjutkan yang E ya, nilai eksentrisitas. Untuk eksentrisitas pada hiperbola rumusnya sama seperti eksentrisitas pada elips, yaitu E sama dengan C per A. Nah, mungkin yang beda di sini adalah nilai C-nya. Kalau pada hiperbola, C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu ingat, jika eksentrisitas hiperbola itu pasti nilainya lebih besar daripada 1. Oke. Selanjutnya poin yang F, persamaan asimtot adalah Y sama dengan plus minus B per A dikali dengan X. Ini langsung dihafalkan aja. Demikian juga dengan persamaan direktris, yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Lalu ada latus rectum, yaitu 2B kuadrat per A. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang nomor 2, yaitu persamaan hiperbola dengan pusat O dan fokusnya sekarang terletak di sumbu Y. Di poin nomor 1 tadi, fokusnya terletak di sumbu X. Jadi ya, ayo berdiskusi. Setelah kita memahami proses mencari persamaan hiperbola dengan pusat O, fokusnya terletak pada sumbu X, serta proses mencari persamaan hiperbola seperti pada persamaan hiperbola dengan titik pusat O 0,0 dan fokusnya berada pada sumbu X. Nah, terus terang kalimatnya ini kurang bisa dipahami ya Dek ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Jadi prinsipnya yang ini, diskusikanlah dengan kelompok kalian untuk menunjukkan bahwa persamaan hiperbola dengan titik pusat di O 0,0 kemudian titik fokusnya sekarang terletak di sumbu Y adalah seperti ini. Jadi Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat kali Y kuadrat min A kuadrat kali X kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat ya. Kalau yang ini itu didapatkan dengan cara
Mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan A kuadrat kali B kuadrat ya. Nah adik-adik, ini rasanya tidak perlu diturunkan lagi seperti di poin nomor 1. Jadi intinya ketika titik fokus atau sumbu mayor dari hiperbola yang semula di sumbu X sekarang jadi di sumbu Y, tinggal ini dibalik saja. Jadi kalau tadi ya persamaan hiperbolanya itu kan, atau saya tulis ulang aja di sini ya, X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini yang barusan kita pelajari, yaitu ketika fokusnya itu terletak di sumbu X. Fokus di sumbu X. Nah, ketika fokusnya ada di sumbu Y, ya, fokus di sumbu Y, maka ini tinggal ditukar tempat. Ya, jadi Y kuadrat dipindah ke depan, X kuadrat dipindah ke belakang. Kemudian untuk A kuadratnya ini tetap. Jadi yang ditukar tempat itu tinggal Y kuadrat dan X kuadrat ya. Jadi kalau ditulis ulang nanti jadinya Y kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, ini langsung aja diingat-ingat. Nah, sama halnya seperti pada elips ya, yang barusan kita pelajari di video sebelumnya. Jadi prinsipnya sekali lagi, kalau fokusnya di sumbu X, ini menjadi persamaan acuan kita ya, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ketika fokusnya itu berubah di sumbu Y, maka ini juga kita ubah ya, Y kuadrat pindah ke depan, X kuadrat pindah ke belakang. Nah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mendiskusikan hal ini kalian dapat menggunakan bantuan gambar 1.36 ya. Oke, bisa kita lewati. Perhatikan gambar 1.36. Jadi pusat hiperbola berada pada pusat koordinat O 0,0. Kemudian titik fokus hiperbola adalah 0, C yang ini dan 0, min C ya, yang ini. Kemudian titik puncak hiperbola adalah A1 ya, 0, A, kemudian A2 0, min A. Ambil sembarang titik Px, min Y. Nah, di sini ya, yang terletak pada hiperbola. Berdasarkan definisi hiperbola, selisih jarak PF2 ya, PF2 dengan PF1 berarti nanti PF1 dikurangi PF2 ya, yang jaraknya lebih panjang dikurangi dengan yang jaraknya lebih pendek, itu akan sama dengan 2A. Nah kemudian setelah diturunkan nanti akan diperoleh seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Nah yang barusan kita bahas di sini ya. Jadi sekali lagi kita tidak akan turunkan karena nanti akan terlalu lama ya. Prinsipnya langsung aja, nanti yang kita hafalkan itu adalah persamaan hiperbola ketika fokusnya di sumbu X, ini yang jadi acuan kita. Kemudian ketika fokusnya itu berubah di sumbu Y, nah ini tinggal tukar tempat, sudah gitu aja ya. Baik, beberapa sifat dari hiperbola dengan titik pusat O dan fokusnya terletak di sumbu Y. Nah ini keliru ini ya, di sumbu Y. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi fokus berada pada koordinat 0, plus minus C ya, 0, plus minus C ini. Kemudian puncak berada pada 0, plus minus A. Ya ini jelas. Kemudian pusat hiperbola merupakan sebuah titik di pertengahan titik fokus dan terletak pada sumbu fokal. Ini sumbu fokal ya, sumbu yang dilalui oleh fokus. Kemudian titik pusat itu terletak di pertengahan sumbu fokal ya. Pada gambar 1.36 pusat hiperbola terletak pada 0,0. Baik, ini juga sudah sangat jelas sekali mestinya. Lalu sumbu utama terletak pada sumbu Y dengan panjang sumbu mayor ya, sama dengan 2A. Jadi dari sini ke sini itu adalah panjang sumbu mayor. Kalau ini A berarti totalnya sama dengan 2A. Lalu nilai eksentrisitas ya, ini sama. E sama dengan C per A ya, akar A kuadrat plus B kuadrat per A. Nah sekarang persamaan asimtotnya ini berbeda ya. Jadi kalau tadi persamaan asimtotnya tadi kan ini X sama dengan plus minus A kuadrat per C ya, X sama dengan ini ya, Y sama dengan Y sama dengan plus minus B per A dikali dengan X. Nih, kalau sekarang
Y sama dengan plus minus A per B dikalikan dengan X. Jadi tinggal dibalik juga ya. Ketika fokusnya ada di sumbu X, maka untuk persamaan asimtot ya, Y sama dengan plus minus B per A kali X. Sekarang kalau fokusnya ada di sumbu Y, maka persamaan asimtot menjadi Y sama dengan plus minus A per B kali X. Kemudian untuk latus rectum ya, rumusnya ini selalu sama, yaitu 2B kuadrat per A. Nah, sama seperti yang ini tadi. Ini kan sama, tetap ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang ketiga, persamaan hiperbola dengan pusat M,N. Sekarang bukan di 0,0, melainkan di M,N. Dan sumbu utama sejajar dengan sumbu X ya. Ayo berdiskusi. Nah, ini sama ya. Jadi prinsipnya kita tidak akan melakukan penurunan rumus ya. Kita mengacu saja ke bentuk persamaan hiperbola ketika fokusnya ada di sumbu X, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita mengacu ke bentuk ini aja. Nah, kemudian ketika di sini kita punya persamaan hiperbola ya dengan pusat di M,N, maka nanti ini tinggal kita sesuaikan ya Dek ya. Nih ya. Untuk X kuadrat ini kita sesuaikan menjadi X dikurangi M kuadrat. Lalu untuk Y kuadrat ini kita sesuaikan menjadi Y min N kuadrat. Selebihnya sama. Ya, ini sama dengan 1. Kemudian ini ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Maka kita akan dapatkan persamaan di sebelahnya ini. Oke, ini saya pikir sudah sangat jelas ya. Untuk mendiskusikan hal ini kita dapat mengingat kembali materi translasi yang telah kita pelajari pada jenjang sebelumnya. Oke, translasi itu artinya digeser-geser ya. Ini saya pikir tidak perlu kita ungkit-ungkit ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, selain itu kita dapat menggunakan bantuan gambar 1.37 seperti ini. Baik, ini kita baca sekilas-sekilas saja ya. Perhatikan gambar 1.37, pusat hiperbola ada di M,N, kemudian sumbu utama ini bukan sumbu X ya. Jadi sumbu utama itu sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu utama, ini sumbu X. Jadi maksudnya sumbu utama itu sejajar dengan sumbu X. Maka persamaan hiperbolanya adalah seperti ini tadi. X min M kuadrat per A kuadrat min Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau setelah kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, nanti jadilah persamaan yang ini ya. Baik, kemudian yang keempat, ini persamaan hiperbola dengan pusat P M,N. Sekarang sumbu utama sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini sama ya. Prinsipnya kembali di sini kita mengacu ke bentuk persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Ini adalah hiperbola, pusatnya di 0,0, kemudian titik fokus ada di sumbu X. Ketika titik fokusnya ada di sumbu Y ya, berarti X kuadrat dan Y kuadrat ini tinggal kita tukar tempat. Nah, gitu aja. Ini sambil kita belajar menghafalkan rumus ya Dek ya. Y kuadrat per A kuadrat kemudian dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, ini saya beri awan merah. Nah, ini adalah acuan kita ya. Nah, kemudian yang ini, nah, ini adalah persamaan hiperbola dengan fokus ada di sumbu Y ya, fokus di sumbu Y. Nah, selanjutnya karena pusat hiperbola ada di M,N, maka ini tinggal kita sesuaikan ya. Di sini Y min N kuadrat, kemudian yang di sini X min M kuadrat ya. Jadi Y min N kuadrat per A kuadrat tuh kan sama, dikurangi X min M kuadrat per B kuadrat nih sama. Yang beda tinggal atasnya aja ya, sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, ruas kiri dan ruas kanan, maka jadinya nanti seperti ini ya. Kemudian untuk mendiskusikan hal ini kita dapat menggunakan bantuan gambar 1.38. Nah, ini prinsipnya sama ya, seperti yang tadi sudah kita singgung. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini adalah titik pusat hiperbola.
ya, M, N, ini puncaknya, kemudian ini adalah titik fokusnya. Ini adalah sumbu mayor, ini sumbu minor. Sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y, ya. Kemudian sumbu minor itu tegak lurus dengan sumbu mayor. Gitu aja ya sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh soal 1.25. Tentukan unsur-unsur hiperbola yang terdiri dari titik pusat, kemudian titik fokus, lalu ada titik puncak, panjang sumbu utama, dan asimtut untuk persamaan hiperbola. Nah, ini ada dua soal ya. Oke, sekarang kita cek alternatif penyelesaian. Nah, untuk bagian A ya, persamaan hiperbola x kuadrat per 9 dikurangi y kuadrat per 16 sama dengan 1. Maka diperoleh A kuadrat 9 sehingga A-nya sama dengan 3. Lalu B kuadrat sama dengan 16 sehingga B-nya sama dengan 4. Ya, kemudian di sini C sama dengan akar 9 plus 16, akar 25 sama dengan 5. Jadi di sini kita mengacu ke bentuk persamaan hiperbola. Ya, persamaan hiperbola adalah x kuadrat per A kuadrat dikurangi y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan hiperbola dengan pusat ada di 0,0. Kemudian titik fokusnya itu terletak di sumbu X. Nah, persamaan pembentuk hiperbolanya kira-kira seperti ini ya. Sehingga di bawahnya X kuadrat itu adalah A kuadrat. Nah, karena A kuadratnya 9 maka A-nya sama dengan 3. Lalu di bawahnya Y kuadrat itu kan B kuadrat. Nah, karena B kuadratnya 16 ya berarti B-nya sama dengan 4. Sesimpel itu. Kemudian untuk menghitung C ya, kenapa kok kita harus menghitung C? Karena ingat C itu berkaitan dengan koordinat dari titik fokus ya. Pada hiperbola itu berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sehingga C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ini mungkin sedikit berbeda dengan elips ya. Kalau elips itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya, sehingga nanti kalau kita butuh berapa nilainya C, nah kalau pada elips ya, C itu akan sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, jangan sampai kebalik-balik dengan elips ya. Oke, selanjutnya titik pusat pada O 0,0, ini saya pikir sudah sangat jelas. Kemudian fokusnya itu pada min 5,0 dan 5,0 karena kan plus minus C,0 ya. Ini adalah titik fokus dari hiperbola. Jadi berhubung di sini C-nya sama dengan 5 ya berarti fokusnya ada di min 5,0 dan 5,0. Lalu titik puncak pada min 3,0. Ya, ini sesuai dengan min 3,0 dan 3,0 ya maksud saya. Ini sesuai dengan nilainya A. Ya, nilainya A itu sama dengan 3. Nah, titik puncak itu kan plus minus A,0 ya, sehingga ada yang min 3,0 dan ada yang 3,0. Lalu sumbu utama sejajar dengan sumbu X, atau lebih tepatnya lagi ini sumbu utama terletak pada sumbu X ya, dengan panjang sama dengan 6. Jadi panjang sumbu mayor ini ya, sumbu utama atau sumbu mayor itu rumusnya adalah 2A. Nah, A-nya 3 ya berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu di sini ada nilai eksentrisitas ya, rumusnya adalah E sama dengan C per A. Ini tinggal dimasukkan ke rumus saja ini ya. C-nya tadi 5, kemudian A-nya 3 ya berarti 5 per 3. Kemudian di sini ada persamaan direktris ya. Rumusnya itu adalah, saya pakai warna biru ya, X sama dengan plus minus A kuadrat dibagi dengan C. Nah, jadi ada dua persamaan nantinya ya. Yang pertama adalah X sama dengan 9 per 5. Jadi kan A kuadratnya sama dengan 9. Berarti di sini 9 dibagi dengan C-nya 5. Atau bukan atau ya, di sini dan. Nah, ada dua persamaan karena X sama dengan min 9 per 5. Lalu di sini ada panjang latus rectum ya, rumusnya adalah 2B kuadrat per A. Oke, ini tinggal dimasukkan aja ini pokoknya ya. B-nya tadi sama dengan 4, berarti 2 kali 4 kuadrat ya, dibagi dengan 3, 4 kuadrat itu 16, 16
kali 2 sama dengan 32. Nah, 32 per 3. Lalu di sini ada persamaan asimtot ya. Persamaan asimtot adalah Y sama dengan B per A kali X dan Y sama dengan min B per A kali X. Atau bisa kita tuliskan begini, Y sama dengan plus minus B per A kali X. Nah, ini adalah persamaan asimtot ya pada sebuah hiperbola dengan titik fokus ada di sumbu X, lalu pusatnya ada di 0,0 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang B ya. Ini sudah saya copy lagi. Di sini contoh soal 1.25. Untuk bagian B, jadi di sini ada langkah-langkahnya, yaitu ubahlah persamaan hiperbola 9y kuadrat min 16x kuadrat sama dengan 144 menjadi persamaan, ini alternatif persamaan yang pertama, atau berbentuk ini adalah alternatif persamaan yang kedua. Tetapi karena di sini bentuk persamaan hiperbolanya itu kan 9y kuadrat min 16x kuadrat sama dengan 144. Nah, mestinya nanti yang tepat itu adalah alternatif persamaan yang kedua. Jadi nanti hiperbolanya itu kalau kita gambarkan sketsanya pasti berupa hiperbola dengan titik fokus yang terletak di sumbu Y, ya. Baik, sehingga nanti jadinya itu seperti ini. Nah, berarti kan ruas kiri dan ruas kanan ini kita bagi dengan 144 ya. Nah, ini jadi kalau 9y kuadrat per 144 ini kan bisa kita coret ya, 9 dengan 144, 9-nya habis, yang bawah ini 16 ya. Kemudian 16 dengan 144, 16-nya dicoret, 144 ini jadi 9. Jadi atas bawah kita bagi dengan 16 ya. Kalau yang ini tadi atas bawah kita bagi dengan 9. Dapat dinyatakan dalam bentuk, nah ini sepertinya keliru ini ya. Jadi ini mestinya y kuadrat per 16, kemudian ini bukan plus melainkan minus, lalu x kuadrat per ini bukan 16 melainkan 9. Nah, selanjutnya dari persamaan ini diperoleh bahwa nah ini titik pusat ya. Yang pertama titik pusatnya dulu. Titik pusat berarti ini 0,0 ya. Jadi ini adalah persamaan hiperbola dengan titik pusat ada di 0,0. Kemudian nanti sekali lagi titik fokusnya itu ada di sumbu Y atau sumbu mayor terletak di sumbu Y. Kemudian di sini ada titik fokus ya. Nah, untuk menentukan titik fokus berarti kita akan hitung dulu nilai C-nya. Nah, untuk menghitung nilai C, rumusnya itu kan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kembali ini saya beri tanda ya. Ini hukumnya wajib untuk dihafalkan. Nah, berapa nilainya A? Berapa nilainya B? Dari sini kita bisa tahu ya, bahwa 16 ini adalah A kuadrat. Kemudian 9 ini adalah B kuadrat. Sehingga karena A kuadrat sama dengan 16, maka A sama dengan 4. Lalu karena B kuadrat sama dengan 9, maka B sama dengan 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ya untuk menghitung nilainya C. Berarti di sini C itu sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, sehingga untuk koordinat dari titik fokus ya, ini titik fokus. Kita urut aja ini ya, titik fokus. Karena di sini fokusnya terletak di sumbu Y, berarti koordinatnya adalah 0, plus minus C ya, atau 0,5 dan 0, negatif 5 gitu ya. Kemudian titik puncak. Nah, untuk titik puncak ya, kita tulis di sini. Untuk titik puncak berarti koordinatnya adalah 0, plus minus A ya. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 0,4 dan 0, negatif 4.
Ini kan hanya 4 ya kan, berarti plus minus A yo plus minus 4 gitu ya. Lalu di sini ada panjang sumbu utama. Panjang, saya singkat SU gitu aja ya. Panjang sumbu utama rumusnya adalah 2 kali A. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu di sini ada asimtut ya. Untuk asimtut karena hiperbolanya itu memiliki titik fokus yang terletak di sumbu Y ya. Maka nanti persamaan asimtutnya itu adalah Y sama dengan plus minus A per B dikalikan dengan X. Nah ini Y sama dengan plus minus A per B kali X ya. Beda dengan soal sebelumnya ini. Jadi kalau di soal sebelumnya rumus dari asimtut yaitu Y sama dengan plus minus B per A kali X. Nah kalau di soal B ya, di soal yang B ini dibalik. Jadinya Y sama dengan plus minus A per B dikalikan dengan X. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja ini karena datanya sudah lengkap. Y sama dengan, untuk kita ambil nilai positifnya ya, berarti Y sama dengan A-nya 4, B-nya 3. Berarti Y sama dengan 4 per 3X. Kemudian untuk nilai negatifnya berarti di sini Y sama dengan minus 4 per 3 dikalikan dengan X. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 1.14. Tentukan unsur-unsur hiperbola yang terdiri atas titik pusat, titik fokus, kemudian titik puncak, lalu panjang sumbu utama dan asimtut untuk persamaan hiperbola yaitu 9x kuadrat min 4y kuadrat min 18x min 24y. Nah, mestinya di sini sama dengan minus 9 ya, ini saya ubah soalnya. Oke, langsung kita cek alternatif penyelesaian. Jadi persamaan hiperbola ini tadi, ya ini saya ubah, ini min 9, harus kita nyatakan dalam bentuk persamaan ini atau yang ini. Ya, bedanya apa? Jadi yang sebelah kiri ini adalah persamaan hiperbola dengan pusat di M, N, ya. Kemudian titik fokusnya itu ada di sepanjang sumbu X. Nah, atau kalau kita gambarkan bentuknya begini, ya. Kemudian kalau yang persamaan yang di sebelah kanan ini adalah hiperbola dengan pusat ada di M, N. Kemudian nanti fokusnya itu ada di sepanjang sumbu Y. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini, ya. Sehingga, nah berarti di sini saya tuliskan lagi persamaan hiperbola yang diketahui di soal ya. Ini sambil langsung kita tata aja. Jadi maksudnya yang mengandung variabel X itu kita susun ya, kita urutkan 9x kuadrat, di sini min 18x, kemudian sekarang yang mengandung variabel y. Nah, di sini ada min 4y kuadrat. Min 4y kuadrat dikurang 24y ya sama dengan negatif 9. Nah, kemudian di sini ada 9 dan 18. Berarti 9-nya bisa kita keluarkan ya, jadinya di sini x kuadrat dikurangi 2x tutup kurung. Lalu di sini ada 4 dan 24, berarti 4-nya bisa kita keluarkan. Berarti di sini y kuadrat, kemudian ini plus 6y tutup kurung sama dengan negatif 9. Nah, ini kalau kita kali masuk ya, itu akan ekuivalen dengan persamaan di atasnya. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Jadi kan kita harus ubah persamaan ini sedemikian rupa supaya nanti mengandung bentuk x min m kuadrat dan y min n kuadrat, gitu kan. Nah, berarti kita kembali menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Jadi 9 tulis dulu, lalu di sini x kuadrat min 2x. Nah, ini adalah angka 2 ya. Kemudian nanti ini langsung dipasang tanda plus. Nah, 2 ini langsung kita bagi dengan 2. Ya, 2 per 2 itu sama dengan 1. Nah, di sini 1 kuadrat, tutup kurung. Jadi ya. Kemudian kita ke sebelahnya dulu. Berarti di sini min 4 ya. Kemudian ini y kuadrat plus 6y. Caranya sama, dipasang tanda plus dulu. Kemudian di sini kan angka 6. Depannya y itu angka 6. Berarti 6 ini kita bagi dengan 2 ya, lalu kita kuadratkan. Nah, 6 per 2 itu sama dengan 3. Berarti di sini plus 3 kuadrat ya, tutup kurung. Nah, adik-adik,
ketika di sini kita melakukan perubahan, ini kan semula x kuadrat min 2x, ini jadinya x kuadrat min 2x plus 1. Yang di sini semula y kuadrat plus 6y, ya kan? Sekarang di sini ada plus 3 kuadrat. Maka menjadikan persamaan yang ini tidak ekivalen dengan persamaan yang di atasnya. Maka supaya ekivalen ini harus kita hilangkan, kita netralkan, istilahnya seperti itu ya gampangannya. Jadi kan ini 9 dikali masuk, ya kan, ini kan akan sama dengan bentuk atasnya. Tetapi begitu 9 kali 1 kuadrat ini akan menjadi tidak sama dengan bentuk yang ada di atasnya. Nah 9 kali 1 kuadrat itu kan sama dengan 9, berarti di sini harus dikurangi 9. Nah supaya netral, supaya 0 kan gitu ya. Demikian juga yang di sini, min 4 kali y kuadrat sama dengan atasnya, min 4 kali 6y sama dengan atasnya ya. Tetapi begitu min 4 kali 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat itu kan 9. Nah, 9 kali min 4 berarti min 36. Supaya netral berarti di sini harus ditambah 36. Gitu ya. Lalu ini sama dengan negatif 9. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya sekali lagi ini supaya persamaan yang ada di bawah ini ekivalen dengan persamaan di atasnya, maka harus kita istilahnya kita netralkan seperti ini ya. Di sini kan ditambah 9, maka harus dikurangi 9. Kalau yang di suku kedua ya, ini kalau kita sebut suku yang kedua, ini kan dikurangi 36 nih, dari 4 kali 9 ya. Nah, min 4 kali 9 itu min 36. Supaya netral berarti harus ditambah dengan 36 gitu, sehingga persamaan yang terakhir ini ekivalen dengan persamaan sebelumnya, gitu ya. Oke, berarti di sini bisa kita tulis ulang ya. Untuk 9 kali x kuadrat min 2x plus 1 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurnanya ini. Berarti x dikurangi 1 kuadrat ya kan. Kemudian min 4 kali dalam kurung, ini juga sudah bisa kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurnanya, y plus 3 kuadrat ya. Kemudian ini sama dengan negatif 9 plus 9 min 36. Jadi kan ini tinggal dipindah ruas ke kanan gitu kan. Oke, min 9 plus 9 itu 0. Nah ini coret aja ya. Nah ini 0 nih. Nah lalu bentuk umum persamaan hiperbola itu kan di ruas kanan harus bernilai sama dengan 1 ya kan. Nah supaya di ruas kanan ini sama dengan 1 berarti harus dibagi dengan min 36. Ruas kanan dibagi min 36, ruas kiri ini seluruhnya juga harus kita bagi dengan min 36 ya. Oke, berarti ini bagilah ruas kiri dan ruas kanan dengan min 36. Maka ini sambil langsung kita tata ya. Nanti yang di depan itu adalah yang positif nih. Min 4 dibagi min 36 itu kan berarti berapa? 1/9 ya. Atau bisa langsung kita tulis di sini y plus 3 kuadrat per 9 kan gitu. Ya, bisa membayangkan ya. Atau gini aja lah. Nah, ini saya tulis lengkap aja supaya enak dipakai belajar ya. Berarti 9 x min 1 kuadrat per min 36 ya kan. Kemudian min 4 kali y plus 3 kuadrat per min 36 sama dengan min 36 per min 36. Nah baru ini kita coret ya kan. 9 coret, 36 dicoret, berarti min 4. Lalu di sini minus ya. Nah ini minus, ini minus ketemu minus jadinya plus. Nah ini coret dulu aja, nggak apa-apa ya. Langsung kita ganti dengan plus di sini ya. Kemudian 4-nya dicoret ya dengan 36, berarti di sini 9. Nah min 36 dibagi min 36 sama dengan 1. Nah sudah sesuai nih, ruas kanannya sudah sama dengan 1. Baru ini kita tata. Kalau ini kan negatif nih, x min 1 kuadrat per min 4, berarti kan minnya naik ke atas ya kan. Nah kalau ini kan positif, nah ini kita pindah ke depan aja. Yang positif kita letakkan di depan ya. Tentunya tanpa perlu kita menuliskan tanda plus, berarti tinggal y plus 3 kuadrat ya. Kemudian per 9, kemudian di sini dikurangi dalam kurung x min 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbolanya. Berarti
bentuknya itu mengikuti persamaan yang kedua, yaitu Y dikurangi N kuadrat, ya kan, dibagi A kuadrat, dikurangi X min M kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Artinya nanti kalau hiperbola ini kita gambarkan sketsanya, itu pasti berupa hiperbola yang mana titik fokusnya itu ada di sepanjang sumbu Y atau sumbu mayor, ya nanti sejajar dengan sumbu Y. Jadi sumbu mayornya di sini tidak terletak di sumbu Y melainkan sejajar di sumbu Y. Kenapa? Karena kan pusatnya bukan di 0,0, melainkan di sini pusatnya adalah di M,N, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik, ini mungkin saya bersihkan dulu, kemudian saya tampilkan lagi persamaan hiperbola yang barusan kita dapatkan ya. Ini saya beri tanda, kemudian sebagai gambaran, nah nanti bentuk hiperbolanya itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi hiperbola dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu Y. Kemudian di sini ada pusat hiperbola di M,N ya. Terus kalian aja kita langsung tuliskan di sini. Untuk titik pusat, nah berarti koordinatnya adalah 1, -3 dari sini. Ya, ini kan X min M. Kemudian ini Y min N. Karena di sini plus berarti ya Y dikurangi -3. Artinya apa? Artinya M-nya sama dengan 1, sementara N-nya sama dengan -3. Ya, sehingga titik pusatnya di sini koordinatnya adalah 1, -3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung koordinat atau menentukan koordinat dari titik fokus ya. Di sini ada F1, kemudian ini adalah F2. Untuk F1 maka koordinatnya adalah M,N plus C, ya kan? Jadi absisnya tetap sama dengan M. Nah, untuk ordinatnya dia bergeser, ya kan? Jadi panjang atau jarak antara titik pusat ke titik fokus itu kan masing-masing sama dengan C. Ini C, ke bawah juga C, gitu kan konsepnya. Sehingga untuk F2-nya di sini koordinatnya adalah M, N dikurangi dengan C. Nah, untuk menghitung nilainya C, berarti rumusnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ya kan? Untuk A-nya itu kan 9. Untuk A kuadratnya 9 maksud saya ya. Coba saya tulis dulu ini. A kuadrat sama dengan 9. Kemudian B kuadrat sama dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Nah, kalau gini enak ya. Oke, kita kembali ke rumusnya C. Jadi C itu sama dengan akar 9 ditambah 4. Baik, kita tulis apa adanya ini ya. C sama dengan akar 13. Nah, artinya untuk koordinat titik fokus ya. Titik fokus berarti titik fokus yang pertama adalah M, N plus C. Tadi M-nya sama dengan 1. Ya, langsung aja ini 1, untuk N plus C berarti min 3 plus akar 13. Nah, ini untuk F1. Lalu untuk F2 berarti 1, min 3 min akar 13 ya. Ini jawabannya. Lalu untuk titik puncak. Nah, di sini ada A1 dan A2. Untuk A1 berarti koordinatnya adalah M, N plus A. Untuk A2 berarti M, N min A. Jadi A di sini menunjukkan jarak antara titik pusat hiperbola terhadap salah satu titik puncaknya ya. Berarti ke bawah ke atas A, ke bawah juga A. Yang ke atas berarti plus, yang ke bawah berarti minus ya. Sesimpel itu. Kita kerjakan di sini ya. Titik puncak. Nah, titik puncak berarti ini juga ada 2 ya. Yang pertama adalah M-nya tadi berapa? M-nya tadi 1 ya. Nah, yang ini. Ini M, kemudian ini N ya. Berarti ini 1, N plus A. Nah, berarti min 3 kemudian ditambah dengan A. Berarti ditambah dengan 3. Berarti ini 1,0 ya, Dek ya. Loh, kok beda ini? Gak apa-apa. Ini kan namanya sketsa ya. Namanya sketsa itu tidak sesuai dengan kenyataan tidak masalah
Yang jelas membantu kita dalam membayangkan, gitu prinsipnya ya. Kemudian titik puncak yang kedua ya A2 berarti di sini 1, min 3 dikurangi 3 berarti 1, min 6. Nah, ini adalah titik puncaknya. Kemudian panjang sumbu utama ya, panjang sumbu utama rumusnya adalah 2A atau gini aja, ini sama dengan ya, panjang sumbu utama sama dengan 2A berarti 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 satuan. Lalu asimtut. Nah, untuk asimtut ya Dek ya, berhubung pusat hiperbola itu bukan di 0,0 melainkan di m, di m,n ya Dek ya. Maka untuk persamaan asimtutnya itu juga harus kita geser, harus kita translasikan ya. Atau supaya mudah ya, ini langsung aja nih. Nah, kok panjang. Persamaan asimtut ya. Persamaan asimtut berarti Y dikurangi dengan N ya, sama dengan plus minus A per B kali dalam kurung X dikurangi dengan M. Nah, kalau sebelumnya yang sudah kita bahas itu kan pusatnya ada di 0,0, makanya di sini Y dikurangi 0 ya sama dengan Y, sama dengan plus minus A per B kali X dikurangi 0 sama dengan X, atau Y sama dengan plus minus A per B kali X. Nah, sekali lagi berhubung di sini pusatnya itu ada di m,n, maka untuk Y-nya kita geser, demikian juga untuk X-nya gitu ya. Baik, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti Y dikurangi dengan N, N-nya sama dengan min 3, berarti Y plus 3 ya kan, sama dengan plus minus A per B, berarti ini 3 per 2 kali X dikurangi 1. Nah, ini ada dua persamaan ya. Ini kalau kita jabarkan boleh, sampai sini saja juga sudah benar sebenarnya ya. Kalau mau kita jabarkan ya, kita coba aja ini. Untuk persamaan yang pertama berarti kan Y plus 3 sama dengan 3 per 2 kali X dikurang 1. Nah, ini berarti supaya bentuk pecahan ini hilang, tinggal kalikan saja dengan 2. Berarti 2Y plus 6 sama dengan, nah ini langsung dikali masuk ya, 3X dikurangi 3. Nah, kemudian tinggal dirapikan seperti biasa. Jadinya 2Y dikurangi 3X sama dengan min 3 min 6. 2Y min 3X sama dengan min 9 ya. Kemudian supaya X-nya ini berubah menjadi positif, berarti ruas kiri ruas kanan kalikan saja dengan min 1 ya kan, sehingga nanti kita akan dapatkan 3X dikurangi 2Y. Nah, ini maaf ya, diselip-selipkan di sini. 3X min 2Y sama dengan 9. Ini adalah persamaan asimtut yang pertama. Untuk persamaan asimtut yang kedua caranya sama. Jadi ya, kalau mau dijabarkan nanti yang kita ambil itu adalah nilai negatifnya. Atau kita lakukan saja di sini ya. Jadi Y plus 3 sama dengan min 3 per 2 kali X dikurang 1. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan 2 ya. Ruas kiri ruas kanan kita kalikan dengan 2. Berarti 2Y kemudian ditambah 6 sama dengan, langsung kali masuk aja ini, min 3X ditambah 3. Kemudian ini tinggal kita pindah ke kiri ya, min 3X nya, maka kita akan dapatkan 3X ditambah 2Y sama dengan 3 min 6, berarti 3X plus 2Y sama dengan min 3. Nah, ini adalah persamaan asimtut yang kedua. Kalau yang ini adalah persamaan asimtut yang pertama ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 1.26. Tentukan persamaan hiperbola jika titik fokus terletak pada 8,0 dan min 8,0. Lalu titik puncak pada 5,0 dan min 5,0. Nah, adik-adik, sebelum kita cek alternatif penyelesaian ya, ini kalau kita amati ordinatnya itu selalu sama ya, ini 0 semuanya. Yang berubah itu adalah absisnya 8 min 8, 5 min 5 ya.
Maka nanti kalau kita gambarkan sketsanya, kira-kira nanti akan berupa hiperbola dengan sumbu mayor itu pasti terletak di sumbu X ya. Jadi ini adalah puncaknya, kemudian ini adalah fokusnya, lah ini adalah titik pusatnya. Ya, titik pusatnya pasti ada di 0,0. Nah, ini bisa langsung kita lengkapi ya koordinatnya. Untuk A1 berarti ini 5,0. Kemudian A2 di sini min 5,0. Lalu untuk F1 ya berarti di sini 8,0. Lalu untuk F2 berarti ini min 8,0 ya. Nah, kenapa kita harus gambarkan sketsanya seperti ini, atau paling tidak kita harus bisa membayangkan gitu ya. Karena supaya kita bisa tahu nanti kira-kira persamaan hiperbola yang mana yang akan kita gunakan. Nah, ketika di sini kita sudah tahu bahwa hiperbolanya itu berpusat di 0,0, kemudian sumbu mayornya itu ada di sumbu X, maka nanti kita tinggal menggunakan persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ya kan? Jadi sejauh ini kan kita mengenal 4 persamaan hiperbola ya. Ini adalah hiperbola yang mana pusatnya di 0,0, kemudian sumbu mayornya atau titik fokusnya itu terletak pada sumbu X. Nah, nanti ketika ada hiperbola pusatnya 0,0, kemudian pusatnya terletak di sumbu Y, itu nanti tinggal dibalik ini ya. Jadi X kuadrat dan Y kuadratnya tinggal dibalik seperti yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya ya. Mungkin nanti di akhir saya akan buatkan kesimpulan ya, supaya adik-adik lebih mudah dalam memahami persamaan hiperbola yang mana yang nanti akan kita gunakan. Baik, sekarang kita cek alternatif penyelesaian. Jadi fokus terletak pada plus minus 8,0. Nah, hal ini berarti C sama dengan 8 gitu ya. Jadi C itu adalah jarak antara pusat ke fokus. Berarti ke kanan 8 satuan ya, ke kiri ini 8 satuan. Makanya di sini 8,0, di sini min 8,0 ya. Sedangkan titik puncak itu pada plus minus 5,0. Ini kan, ini min 5,0, yang di sini 5,0. Hal ini berarti A-nya sama dengan 5. Ya, kita juga harus ingat bahwa yang namanya A itu merupakan jarak antara titik pusat terhadap titik puncak. Jadi ke kanan 5 satuan, ke kiri ini 5 satuan. Nah, sehingga untuk B-nya ya, ini kan kita butuh B di sini. Nah, untuk B-nya berarti kita gunakan rumus B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Jadi kalau rumus aslinya yang harus kita ingat itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ini berlaku untuk hiperbola. Nah, kalau pada elips kan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat ya. Nah, ini sekali lagi berlaku untuk hiperbola. Nah, karena yang kita butuhkan itu adalah B, ya berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, berangkat dari rumus ini. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan aja ini angkanya. C-nya tadi 8 ya berarti 8 kuadrat. Kemudian A-nya tadi 5 ya berarti 5 kuadrat. 64 dikurang 25 sama dengan 39 ya. Berarti B-nya ya sama dengan akar 39. Nah, jadi persamaan hiperbolanya adalah, nah coba adik lihat, adik-adik amati ya. Tepat sama seperti yang tadi sudah kita singgung. Nah, ini persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ketika adik-adik tidak menggambarkan sketsanya seperti ini, maka kita akan cenderung kesulitan kira-kira nanti bentuk persamaan hiperbola yang mana yang akan kita gunakan gitu ya. Itu adalah tujuan kenapa kita harus membayangkan atau kenapa kita harus menggambarkan sketsa hiperbola sesuai dengan data yang diketahui di soal ya. Jadi di sini A-nya 5. Nah, tinggal dikuadrat nih, 25. Kemudian B-nya akar 39. Ya, kalau dikuadrat berarti akarnya hilang. Nah, gitu caranya ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi dengan contoh soal 1.27. Tentukan persamaan hiperbola jika puncak hiperbola terletak pada 4,2 kemudian min 2,2. Nah, perhatikan di sini ordinatnya tetap
ya. Jadi ordinatnya itu sama dengan 2, sementara absisnya itu bergeser-geser ya kan. Di sini ada 4, kemudian di sini min 2. Serta salah satu asimtot pada hiperbola adalah mengikuti persamaan garis ini ya. 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini alternatif penyelesaiannya saya kecilkan sedikit ya Dek ya. Sebelum kita ke alternatif penyelesaian, maka kita akan analisa dulu data yang diketahui di soal. Jadi di sini kan diketahui puncak hiperbola sekali lagi terletak pada 4,2 dan min 2,2. Berarti y-nya atau ordinatnya itu selalu tetap, yaitu sama dengan 2. Yang beda itu adalah absisnya ya. Puncak yang pertama absisnya 4, puncak yang kedua absisnya adalah min 2. Berarti secara mendatar ya Dek ya, tetap posisinya yaitu di garis Y sama dengan 2. Nah, secara vertikal nanti X-nya itu berubah, ini 4, kemudian di sini min 2. Sehingga nanti kalau kita gambarkan sketsa dari persamaan hiperbola pada contoh soal 1.27, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita akan punya hiperbola yang mana sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X. Ya kan, pusatnya ada di m, n bukan di 0,0. Contohnya begini, puncaknya yang pertama ada di koordinat 4,2. Nih kan, ini 4,2. Jadi pasti nanti di sini A1 itu koordinatnya adalah 4,2. Sementara untuk A2 di sini koordinatnya adalah negatif 2,2. Jadi X-nya sama dengan negatif 2, ya kan? Nanti Y-nya sama dengan 2. Yang ini X-nya sama dengan 4. Nanti Y-nya itu sama dengan 2 gitu. Jadi ini kan segaris lurus ya, Y-nya tetap. Nah, sekarang baru kita cek alternatif penyelesaian. Hiperbola memiliki titik puncak. Nah, ini mungkin saya sesuaikan simbolnya ya Dek ya. Karena di sini simbol yang kita gunakan itu adalah m, n. Ini untuk menyatakan koordinat titik pusat dari hiperbola. Maka untuk masing-masing puncak di sini ada A1 dan A2. Nanti rumusnya itu adalah M plus A, N. Untuk A2 berarti di sini M dikurangi A, N gitu. Berarti ini saya coret ya supaya tidak bingung. M plus minus A, N. Nah, jadi sekali lagi ini sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Jadi yang namanya A itu menunjukkan jarak antara titik pusat ke salah satu titik fokus. Berarti ke kiri sama dengan A, ke kanan sama dengan A. Kalau ke kiri ya berarti dikurang, kalau ke kanan ya berarti ditambah. Ya, sesimpel itu. Sehingga K sama dengan 2. Nah, ini saya sesuaikan juga ya. Berarti sehingga N sama dengan 2. Ini kan, ini N-nya sama dengan 2. Oke, ini saya coret, saya ganti dengan N. Selain itu, kita dapatkan H plus A sama dengan 4 ya. Ini saya ganti aja, berarti di sini M ditambah A sama dengan 4 dan H min A ini berarti saya ganti dengan M dikurangi A sama dengan negatif 2 ya Dek ya. Nah, dengan mengeliminasi H berarti dengan mengeliminasi M diperoleh bahwa 2A sama dengan 6 atau A sama dengan 3. Nah, coba kita hitung sendiri ya. Jadi kan M ditambah A sama dengan 4. Lalu M dikurangi A sama dengan negatif 2. Nah, ini kita eliminasi M-nya. Berarti kan harus dikurang supaya M-nya hilang. A dikurangi negatif A sama dengan 2A. 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Berarti A sama dengan 3. Ya, cocok ya Dek ya. Nih, A-nya sama dengan 3. Selanjutnya dengan mensubstitusikan A sama dengan 3 pada salah satu persamaan tersebut ya. Taruhlah kita masukkan saja ke persamaan 1. Diperoleh bahwa H sama dengan 1. Berarti diperoleh M sama dengan 1. Coba kita hitung juga. Jadi kan M ditambah 3 sama dengan 4. Berarti M sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya, cocok, ini sudah benar. Lalu persamaan asimtot adalah, nah ini keliru ya Dek ya. Mestinya ini bukan Y min H, melainkan Y min K. Kalau kita mengikuti simbol yang dipakai di buku ini. Jadi mestinya yang benar itu Y min K sama dengan B per A kali X min H. Nah, sekalian aja kan ini kebalik, ya sudah kita coret ya. Kemudian kita tulis di sini. Kalau ini benar, jadi Y dikurangi dengan N ya, sama dengan B per A
kali X dikurangi dengan M. Nah, kita masukkan di sini M dan N-nya ya. Untuk M-nya sama dengan 1, untuk N-nya ya sama dengan 2 ini. Kita nggak perlu repot-repot untuk mencari, ya kan? Ini kan segaris lurus nih. Berarti ini garis Y sama dengan 2. Nah, sekalian aja nanti kalau ditanya berapa koordinat titik pusat, berarti kan M-nya sama dengan 1. Ya sudah, berarti 1,2 gitu ya. Nah, ini 1,2 itu kalau ditanya koordinat titik pusat ya. Kita kembali ke sini. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan B per 3, ini kan hanya sama dengan 3, dikalikan dengan X dikurangi dengan M dikurangi dengan 1 ya. Oh ya, nanti bentuk persamaan hiperbola yang kita gunakan ini karena hiperbola pusat di M, N, lalu sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, berarti nanti persamaannya adalah X min M kuadrat per A kuadrat dikurang Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sejauh ini kita sudah berhasil menghitung M, kemudian N, ini sesuai dengan data yang ada di soal, lalu A ya sama dengan 3. Berarti sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung berapa kira-kira nilai B-nya gitu ya. Nah, caranya kita menggunakan asimtot yang diketahui pada soal ya. Coba ini kita kali silang ya. Berarti nanti 3Y dikurangi 6, kemudian B ini kita kali silang, kita kali masuk ini. Berarti B kali X sama dengan BX, B kali min 1 ya sama dengan negatif B. Nah, ini adalah persamaan asimtotnya. Ya, di soal asimtot pada pada hiperbola ini adalah persamaannya seperti ini, 2X min 3Y plus 4. Nah, ini kita sesuaikan aja bentuknya ya. Ini boleh kita skip ya. Jadi ini kita sesuaikan bentuknya sama seperti data yang diketahui di soal ini. Nah, berarti ruas kanan ini harus kita buat sama dengan 0. Maka BX dikurangi B ini seluruhnya ya kita pindah ke kiri kan gitu. Jadi 3Y kemudian dikurang 6 dikurangi BX ya kan, dikurangi B sama dengan 0. Kemudian kita tata ini. Min BX kemudian plus 3Y ya kan. Lalu di sini ada min 6 dikurangi dengan B sama dengan 0. Nah, ini kan 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini min BX ya plus 3Y min 6 dikurangi B sama dengan 0. Berarti supaya yang ada X-nya ini positif, nah supaya sama dengan ini, maka seluruhnya kita kali saja dengan min 1. Gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan BX dikurangi 3Y ditambah 6 ditambah dengan B sama dengan 0. Nah, kita tulis di sini. Berarti BX ya kan, kemudian min 3Y. Nah, lalu di sini ditambah B kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita sesuaikan tempatnya. Berarti B-nya ya sama dengan 2. Kan gitu. Ya, ini 2X di sini BX, berarti ya B-nya itu sama dengan 2. Ini sudah sesuai nih, ini min 3, ini min 3. Kemudian, oh sebentar, ini tunggu dulu. Coba ini kita ada kekeliruan enggak ini? BX di sini min B. Oke, ini sudah benar ya. Di sini min BX. Oh, ini mestinya plus B ini ya. Nah, ini kan min B pindah ke kiri. Nah, mestinya di sini plus B. Maaf, saya keliru ya. Ini plus B, di sini plus B, yang di sini jadinya min B. Nah, ini min B ya. Jadi ini saya coret. Di sini adalah min B ya. Jadi 6 dikurangi B ya, 6 dikurangi B. Sebentar, ini agak sedikit. Nah, mestinya seperti ini ya. 6 dikurangi B ya sama dengan 0. Baik, berarti B-nya sama dengan 2. Nah, kalau kayak gini kan benar, ya kan? Ketika B ini sama dengan 2, kalau kita masukkan ke sini, ini kan mestinya C-nya ini konstantanya itu kan 4. Berarti kalau B-nya sama dengan 2, 6 ya. 6 dikurangi B. Nah, 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4 tuh kan? Sama ya, sesuai. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, karena B-nya sudah ketemu sama dengan 2, maka
kita bisa masukkan ke persamaan hiperbola. Jadi X dikurangi dengan 1, ini kan sama ya. X dikurangi 1 kuadrat per A kuadrat, berarti per 9 nih. Ya, ini sama. Dikurangi Y min N kuadrat, berarti Y dikurangi dengan N-nya tadi mana? Nah, N-nya mana? Yuk, N-nya mana? Nah, ini N-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini Y dikurangi 2 ya, kuadrat per B kuadrat. Ya, tadi B-nya ketemunya juga 2, berarti 2 kuadrat nih. Berarti dibagi dengan 4. Nah, sama dengan 1. Ya, ini sudah benar. Gitu ya. Baik. Mungkin di video selanjutnya ya kita akan bahas latihan soal 1.8 supaya durasi video kita kali ini tidak semakin panjang ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal 1.8. Terima kasih.